Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kebersihan, pola makan, istirahat yang cukup, dan selalu mencuci tangan. Pagi ini kita akan belajar bab baru mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Sebenarnya apa sih keuntungan manusia berinteraksi dengan lingkungan? Tujuan interaksi manusia dengan lingkungan yaitu manusia akan memenuhi kebutuhannya. Misalnya adalah kebutuhan papan, pangan, ataupun sandang, yaitu semuanya memanfaatkan lingkungan untuk memenuhinya. Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia. Contoh yang pertama yaitu masyarakat di daerah pesisir pantai. Mereka beraktivitas sebagai seorang nelayan. Karena kaya akan hasil laut, maka manusia atau masyarakat di daerah sana beraktivitas sebagai nelayan. Contoh yang kedua yaitu masyarakat di daerah dataran rendah cenderung beraktivitas sebagai petani dan menjual barang atau jasa. Misalnya adalah warung kelontong, kemudian bengkel, ataupun tukang cukur rambut. Contoh yang ketiga yaitu di daerah dataran tinggi, manusia beraktivitas di bidang perkebunan dan peternakan. Bisa perkebunan teh, perkebunan kopi, kemudian peternakan sapi, ataupun peternakan kambing. Aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam. Yang pertama yaitu manusia membuka lahan hutan untuk dijadikan perkebunan. Contoh yang kedua yaitu manusia meratakan lahan, perkebunan, perbukitan untuk dijadikan jalan penghubung antar suatu daerah untuk memudahkan mobilitas atau bepergian saat menjual barang atau jasa. Contoh yang ketiga yaitu manusia mengubah lahan pertanian untuk dijadikan pemukiman dan industri. Karena semakin lama atau semakin ke sini jumlah penduduk semakin banyak, mau tidak mau jumlah pemukiman juga harus bertambah banyak juga. Dampak positif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam, baik itu bahan pangan, bahan papan, atau bahan sandang. Yang kedua yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan taraf hidup masyarakat di sini berarti dari yang sebelumnya tidak mempunyai atau tidak memiliki menjadi memiliki. Dari yang sebelumnya belum mencukupi menjadi cukup. Yang ketiga yaitu mengurangi angka pengangguran atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau lulusan-lulusan SMA maupun perguruan tinggi. Yang keempat yaitu mempercepat pertumbuhan pembangunan. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama yaitu mengganggu ekosistem alam. Karena semakin banyak pembukaan lahan, maka ekosistem pun juga akan terganggu. Yang kedua yaitu mengganggu habitat asli flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan. Yang ketiga itu menimbulkan kerusakan alam dan pencemaran lingkungan. Karena semakin banyak sampah, semakin banyak asap atau pencemar, sehingga alam semakin rusak karena pencemaran lingkungan. Yang keempat yaitu menimbulkan bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan alam. Misalnya adalah bencana banjir akibat tersumbatnya saluran air oleh sampah. Nah, untuk menjaga kelestarian alam, maka sikap yang harus kita lakukan adalah yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, menanami kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang ketiga adalah mengolah limbah industri sebelum dibuang. Yang keempat, memberikan sanksi yang keras terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Yang kelima yaitu melakukan daur ulang sampah atau mengolah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang.
Setelah kita mengetahui beberapa informasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan, maka kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan tujuan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, berikan 2 contoh interaksi manusia dengan alam. Yang ketiga, berikan 3 dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan. Yang keempat, berikan 3 dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang terakhir, berikan 3 contoh sikap yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan alam agar tetap lestari atau sehat. Soal dikerjakan di buku latihan tematik, kemudian nanti difoto dan kemudian dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing, ya. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.